Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum lanjut disarankan untuk subscribe dulu ya, karena subscribe dari kalian akan sangat berarti buat Mimin. Oke, jangan berlama lagi, kita mulai. Ayah, kita membiarkan ini pergi. Si Kong Hong Yue bertanya, mengerutkan alisnya. Melepaskan ini. Saya akan menemukan anak itu dan mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Mereka pasti berlari menuju arah hutan belantara. Saya akan memimpin beberapa orang untuk mengejar mereka. Anda akan pergi mencari penatua lain dan mengawasi wilayah itu. Keluarga bersayap perak tiba-tiba menderita pukulan berat. Keluarga musuh pasti akan membuat beberapa gerakan. Jika saya tidak dapat mengejar anak itu dalam waktu 3 hari, saya akan segera kembali. Kata si Kong Yi, sungguh-sungguh. Si Kong Hong Yue mengangguk dan berkata, ya, ayah. Petik 2. Si Kong Yi bergegas menuju ke arah hutan belantara seperti komet, sementara si Kong Hong Yue pergi mencari sesepuh lainnya. Pada saat ini, tersembunyi di dalam lubang pohon yang berada di tepi wilayah keluarga bersayap perak, Lu Piao bertanya dengan bingung, Nili, tidakkah kita harus pergi? Orang tua itu, si Kong Yi, pasti akan berpikir bahwa kita telah melarikan diri ke arah hutan belantara. Hutan belantara adalah tanah datar, tanpa disembunyikan, membuatnya terlalu mudah ditangkap. Jadi, kami melakukan kebalikan dari apa yang mereka harapkan dan sembunyikan di hutan ini. Masalah hari ini pasti akan membuang keluarga bersayap perak ke dalam kekacauan. Sekarang keluarga bersayap perak telah menderita kerugian besar, keluarga musuh pasti tidak akan memberikan keluarga bersayap perak kesempatan untuk pulih dan pasti akan mengambil tindakan. Pada saat itu, keluarga bersayap perak akan rentan, sehingga tidak akan terlambat bagi kita untuk pergi. Nili tersenyum. Memprovokasi kamu adalah hal paling sial yang dilakukan oleh orang tua itu, si Kong Yi. Kata Du Ze, tersenyum. Xiao Ninger menatap sisi wajah Nili dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman. Nili selalu sangat berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nili bisa datang dan pergi sesuka hatinya bahkan di dalam keluarga besar seperti keluarga bersayap perak. Nili merasakan sesuatu dan melihat ke arah Xiao Ninger. Mereka melakukan kontak mata dan Xiao Ninger segera menundukkan kepalanya, wajahnya sedikit memanas dan memerah dengan lapisan merah. Nili dengan malu-malu menggosok hidungnya. Tiba-tiba, Nili memikirkan sesuatu dan berkata, kalian tetap di sini, aku harus melakukan perjalanan. Petik 2. Xiao Ninger dengan prihatin bertanya, Nili, apa yang akan kamu lakukan? Nili memandang ke arah lahan pertambangan. Jika dia melakukan perjalanan sekarang, itu memang akan sedikit berbahaya, tetapi setelah memikirkan mata anak itu, yang dipenuhi dengan air mata, Nili memutuskan untuk memberinya bantuan. Yakinlah, aku pasti akan kembali. Kalian harus berhati-hati, jangan bocor jejak Anda berada di sini. Nili berkata, sambil tersenyum saat dia melompat ke arah kegelapan dan tidak terlihat. Duan Jian melirik sosok belakang Nili dan tidak bisa membantu mengerutkan kening. Nili tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan, yang membuatnya sedikit merasa tidak enak di hatinya. Tempat penambangan keluarga bersayap perak sangat dijaga ketat. Tempat ini sering diperdagangkan, oleh karena itu, ada banyak telinga dan mata di sekitarnya. Karena ada banyak penambang di dalam tambang, yang hanya sekelompok orang yang tidak bersalah, Nili tidak meninggalkan pola tulisan Flame Explosion di sekitar lahan penambangan. Ketika keluarga bersayap perak dikirim ke dalam kekacauan oleh pola tulisan Flame Explosion, tempat ini bahkan tidak sedikit terpengaruh. Namun, situasi di Silver Winged Family menyebabkan tempat ini juga kacau. Semua penambang diaduk, berusaha membebaskan diri dari para penjaga.
Bunuh semua yang bergerak tanpa izin. Perintah Si Kong Sou, mengangkat pedangnya dan menebas. Aura pedang menyapu 6 penambang, darah segar berceceran di sekitar dan 6 penambang jatuh pasrah ke tanah. Semua pekerja kerusuhan lainnya takut melintas di mata mereka dan tiba-tiba mundur. Si Kong Sou adalah ahli peringkat emas, mereka bukan lawannya sama sekali. Mata Si Kong Sou memancarkan niat haus darah dan membunuh ketika dia dengan dingin mendengus dan berkata, banyak sampah ingin memberontak. Penjaga lainnya mengangkat pedang tajam mereka, bersiap untuk mengambil tindakan untuk mencegah para penambang. Si Kong Sou mengangkat kepalanya, melihat ke arah istana puncak pohon, dan matanya bersinar panik. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah musuh datang untuk menyerang wilayah mereka? Jika itu adalah musuh, musuh itu sedikit terlalu kuat, bahkan istana puncak pohon hancur. Jika keluarga bersayap perak dikalahkan, maka mereka tidak akan memiliki waktu yang baik di masa depan.